Bayangkan sebuah negara yang baru merdeka, menghadapi tantangan besar dari kekuatan kolonial yang masih berusaha mempertahankan wilayahnya. Inilah kisah epik tentang bagaimana Indonesia merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda melalui operasi militer yang dikenal sebagai Trikora. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, sebuah seruan mobilisasi nasional yang bertujuan untuk menggagalkan rencana Belanda dalam membentuk negara boneka di Papua Barat. Apa yang mendorong Soekarno dan para pemimpin Indonesia untuk melancarkan operasi ini? Bagaimana Trikora mengubah jalannya sejarah Indonesia dan membawa Papua Barat kembali ke pangkuan NKRI? Dari bentrokan militer hingga perundingan internasional, kami akan mengungkap detail menarik dari perjalanan perjuangan ini. Siapkan diri Anda untuk menyelami sejarah yang mendebarkan dan mengetahui bagaimana Indonesia, dengan tekad dan strategi yang brilian, akhirnya bisa meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Jadi, jangan lewatkan momen-momen penting dan fakta-fakta mengejutkan dari perjalanan bersejarah ini. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir video. Konferensi Meja Bundar dan status Papua Barat. Masalah Papua Barat, yang pada saat itu dikenal sebagai Irian Barat, berawal dari Konferensi Meja Bundar, KMB, yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949. KMB merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia, di mana Belanda akhirnya menyetujui pengakuan kedaulatan Indonesia. Meskipun pengakuan tersebut merupakan langkah besar, terdapat satu isu krusial yang belum terselesaikan, status Papua Barat. Dalam kesepakatan KMB, disepakati bahwa masalah Papua Barat akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, persoalan ini tidak kunjung mendapat solusi. Hal ini disebabkan oleh keinginan Belanda untuk menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka yang berada di bawah kendalinya, sementara Indonesia ingin wilayah tersebut menjadi bagian dari kesatuan negara republik yang baru merdeka. Menurut buku, Militer dan Globalisasi, oleh Amarullah Octavian, 2012, Belanda pada Februari 1961 mulai mengambil langkah-langkah yang menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kontrol atas Papua Barat. Belanda membentuk parlemen di Papua Barat dan pada 19 Oktober 1961, mereka mendirikan Komite Nasional Papua serta memperkuat kekuatan militer di wilayah tersebut. Tindakan ini semakin memperjelas bahwa Belanda tidak berniat menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia secara sukarela. Pembentukan Korps Tentara Kora I dan perubahan organisasi. Menanggapi ancaman ini, Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Pada 6 Maret 1961, Indonesia membentuk Korps Tentara Kora I dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Kesatuan ini memiliki beberapa perubahan organisasi, dari Cadangan Umum Angkatan Darat, Jadwat, hingga menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Pembentukan Korps Tentara Kora I menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan rencana militer dalam mengatasi masalah Papua Barat. Pada 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia membentuk Dewan Pertahanan Nasional, Departan, sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan operasi lebih lanjut. 3 hari kemudian, sebuah sidang dilaksanakan yang menghasilkan pembentukan Komando Operasi Tertinggi, KOTI, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. KOTI memiliki peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer untuk merebut kembali Papua Barat dari penguasaan Belanda. Tanggal 19 Desember 1961 menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia ketika Presiden Soekarno mengumumkan seruan Trikora dalam pidatonya di Yogyakarta. Pidato ini disampaikan pada pagi hari pukul 00 WIB dan menegaskan tujuan utama dari Trikora, yaitu untuk menggagalkan upaya Belanda dalam mendirikan negara boneka di Papua Barat. Soekarno juga menekankan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat dan menyerukan mobilisasi umum untuk mengambil kembali wilayah tersebut. Isi dari Trikora yang disampaikan oleh Bung Karno mencakup beberapa poin penting. 1. Mendirikan Komando Mandala. Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima.
Kesatuan ini ditugaskan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. 2. Perencanaan dan pelaksanaan operasi militer. Komando Mandala bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan operasi militer untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Pengadaan kapal KRI Irian 201 dan peralatan tempur. Untuk mendukung operasi Trikora, Indonesia memperoleh kapal perang KRI Irian 201 dari Uni Soviet, sekarang Rusia, pada 5 Oktober 1961. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas tempur canggih, termasuk rudal, torpedo, dan bom jarak jauh. Selain itu, Indonesia memperkuat armadanya dengan 12 frigat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan peluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Ini menunjukkan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi potensi konflik. Peran Amerika Serikat dan perundingan internasional. Namun, Amerika Serikat yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, menyarankan agar Indonesia mengedepankan jalur diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Papua Barat. Amerika Serikat bersedia menjadi penengah dan menyediakan tempat netral untuk perundingan. Pada 15 Oktober 1962, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Adam Malik bertemu dengan delegasi Belanda yang dikirim oleh Dr. Jan Herman van Rijn. Diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, bertindak sebagai penengah dalam perundingan tersebut. Hasil perundingan dan kesepakatan. Perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York menghasilkan kesepakatan penting bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963. Selama periode transisi, Papua Barat akan dikelola sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Selama proses ini, Belanda diwajibkan untuk menarik pasukannya dari wilayah tersebut, sementara pasukan Indonesia diizinkan bertahan di bawah koordinasi UNTA. Penyerahan dan kedaulatan Indonesia. Pada 1 Oktober 1962, Belanda resmi menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTA. Proses penyerahan ini diikuti dengan turunnya bendera Belanda dan penggantian dengan bendera merah putih pada 31 Desember 1962. Ini menandakan dimulainya kekuasaan sah Indonesia atas Papua Barat di bawah pengawasan PBB. Penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera merah putih menjadi simbol kemenangan diplomasi dan strategi militer Indonesia dalam menyatukan Papua Barat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Trikora adalah contoh nyata dari tekad dan strategi Indonesia dalam mempertahankan integritas wilayah Nusantara. Operasi ini melibatkan kombinasi antara kekuatan militer, diplomasi internasional, dan mobilisasi nasional yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Dengan bendera merah putih yang berkibar di Papua Barat, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap persatuan bangsa dan kedaulatan wilayah. Kesuksesan Trikora menunjukkan bagaimana kerjasama antara berbagai elemen negara, termasuk militer, diplomasi, dan rakyat, dapat menghasilkan hasil yang signifikan dan bersejarah.